Dalam Islam itu dikatakan bahwasanya ada 3 level ikhlas. Yang pertama itu beramal memang karena Allah semata. Jadi nyo ndak mengharapkan yang lain, yang nyo harapkan hanyalah ridha Allah. Ini level keikhlasan yang nomor 1, yang paling tinggi. Beramal itu memang hanya untuk menyenangkan Allah, hanya karena Allah semata. Masalah balasan ganjaran yang diberikan, itu nomor sekian. Kemudian level yang kedua, beramal itu beramal untuk mendapatkan surga, begitu. Ini keikhlasan level yang kedua. Masih ikhlas juga namanya, tapi levelnya di bawah keikhlasan yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, ikhlas beramal karena untuk mendapatkan kebaikan di dunia. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin Sabbihisma Rabbikal A'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah masih memilih kita untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan. Kita menjadi mulia disebabkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan berupa amal soleh. Allah kumpulkan kita di masjid, Allah kumpulkan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu Allah kumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini adalah suatu pertanda bahwa Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, Allah ingin kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Sabbihisma dan jajarannya, yang terhormat tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan, Nenek Mama, alim ulama Celia Pandai, Sarato Ketua RW, Ketua RT barangkali, Kapai sampai Batanyo Kapulang sampai Kaba Marito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa standby mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, dan kepada seluruh jamaah tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat sadunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang sekarang kita sudah masuk hadis yang ke-29. Kita bacakan dulu ayat Al-Quran yang berkenaan dengan ini. Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu,
agar kamu bertakwa. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, hadis ini diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Ia bertanya, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amalan perbuatan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allahu alaihi. Sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya, yaitu ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Engkau beribadah kepada Allah, menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan salat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnah wa sadaqah tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil lail. Thumma qala tatajafa junubuhum 'anil madaji' ila akhir. Kemudian Nabi mengatakan, puasa adalah perisai, sedekah memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholatnya seseorang di pertengahan malam. Lalu Nabi membaca Quran surah As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Ini ayat yang biasa kita baca setiap Jumat subuh. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tsumma qala, Nabi berkata lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamih. Maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Nabi mengatakan, ra'sul amril islam wa amuduhus salah wa dhirwatu sanamihil jihad. Pokok segala perkara adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Tsumma qala, Nabi berkata lagi, ala ukhbiruka bima laki dzalika kullih. Maukah aku beritahu kepadamu hal yang menjaga semua itu? Bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Qal fa akhadha bilisanih. Nabi pun mengatakan, beliau memegang lidah beliau. Qal kuffa 'alaika hadza. Beliau bersabda, jagalah ini, jagalah lidahmu, kata Nabi. Faqultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa disebabkan perkataan kita? Faqal, Nabi pun menjawab, thaqilaska ummuk, semoga ibumu kehilanganmu, katanya. Nah, Bapak Ibu, kalimat-kalimat seperti ini dalam bahasa Arab bukan berarti Nabi mendoakan yang buruk. Ada istilah dalam bahasa Arab seperti thaqilaska ummuk, semoga ibumu kehilanganmu, atau waihaka, itu artinya celakalah engkau. Nah, dalam bahasa Arab di hadis-hadis sering kita dengar perkataan semacam itu, tapi ini bukanlah umpatan, ini bukanlah doa mendoakan orang yang buruk, bukan. Tapi ini adalah memang seperti itulah gaya bahasa mereka.
Maksud Nabi menyampaikan itu adalah berhati-hatilah dalam berbicara, itu pesan Nabi sebenarnya. Nah, kemudian Nabi mengatakan thaqilatka ummuk wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim atau qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, inilah hadis yang ke-29, panjang Bapak Ibu. Untuk membaca hadis beserta terjemahnya saja lah 10 menit. Tinggal 10 menit lagi waktu itu kurang lebih untuk menjelaskannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, ada beberapa pelajaran berharga yang kita dapatkan dari hadis yang panjang ini. Yang pertama kata Nabi, yang pertama pelajarannya, memang surga itu adalah daripada tujuan kita. Ada orang yang mengatakan, masa beramal tujuannya untuk masuk surga? Beramal itu kan karena Allah. Berarti kalau tujuannya untuk masuk surga, berarti bukan karena Allah beramal, karena dia masuk surga gitu. Ini sahabat bertanya, bagaimana caranya masuk surga? Sahabat Bapak Ibu. Artinya apa? Beramal untuk menjadikan surga sebagai tujuan kita itu sepaket dengan beramal karena Allah begitu. Jadi itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tentu kita beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah syarat agar diterimanya amal. Nah, namun kita berharap dari amalan kita tersebut Allah ridha kepada kita, Allah senang kepada kita, dan Allah bahagiakan kita di akhirat nanti dengan memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Memang Bapak Ibu, dalam Islam itu dikatakan bahwasanya ada 3 level ikhlas. Yang pertama itu beramal memang karena Allah semata. Nah, jadi nyo ndak mengharapkan yang lain, yang nyo harapkan hanyalah ridha Allah. Nah, ini level keikhlasan yang nomor 1, yang paling tinggi. Beramal itu memang hanya untuk menyenangkan Allah, hanya karena Allah semata. Nah, masalah balasan ganjaran yang diberikan, itu nomor sekian. Kemudian level yang kedua, beramal itu beramal untuk mendapatkan surga begitu. Nah, ini keikhlasan level yang kedua. Masih ikhlas juga namanya, tapi levelnya di bawah keikhlasan yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, ikhlas beramal karena untuk mendapatkan kebaikan di dunia. Nio dapat rasaki misalnya di dunia, nio dapat badan yang sehat, nio hidup yang senang, yang mudah. Nah, kita beramal misal sholat duha untuk rasaki, puasa untuk kesehatan, ya kan? Itu masih masuk dalam ikhlas juga. Tapi ini ikhlas yang level 3. Intinya semua itu masuk dalam keikhlasan. Jadi jangan kita kotak-kotakkan. Masa beramal karena surga, beramal itu karena Allah dan karena surga itu sepaket. Nah, itu satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian kata Nabi, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar. Nah, Nabi saja memuji Bapak Ibu. Pertanyaan sahabat tadi, nyo batanya cara masuk surga, dipuji oleh Nabi perkataan. Laqad sa'alta an 'azim, kamu bertanya tentang sesuatu yang hebat, yang agung, yang dahsyat. Nabi puji pertanyaan dia. Berarti memang surga itu adalah menjadi target kita untuk masuk ke dalamnya. Nah, dan kata Nabi, sesungguhnya Allah memudahkan bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah.
Jadi masuk surga itu mudah bagi yang dimudahkan Allah. Apa maksud dimudahkan Allah di sini? Yaitu orang yang memang berniat, orang yang memang berusaha untuk mengejar surga itu sendiri. Maka Allah berikan kemudahan kepada dia, Allah tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Allah jadikan dia bisa sholat subuh, Allah jadikan dia bisa ikut wirid. Ini termasuk orang-orang yang Allah mudahkan, Allah gerakkan hatinya, Allah jadikan fikirannya memikirkan Allah, memikirkan sholat, memikirkan ibadah. Ini orang-orang yang dimudahkan Allah. Sebaliknya ada juga orang-orang yang disulitkan oleh Allah, yakni mereka yang memilih untuk berpaling dari jalan ini. Memang tidak kasihku panganannya gitu. Maka itulah orang-orang yang disulitkan oleh Allah. Bukan Allah yang menyulitkan mereka, maksudnya mereka yang menyulitkan diri mereka sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan, lalu Nabi katakan, kamu menyembah Allah, jangan syirik kepada Allah. Kamu dirikan sholat, kamu bayar zakat, kamu puasa Ramadan, kamu haji ke Baitullah. 5 rukun Islam. Inilah kunci utama untuk mendapatkan surganya Allah. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian Nabi mengatakan, maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan, kata Nabi. Puasa adalah perisai. Apa maksudnya perisai? Dengan kita berpuasa maka kita terjaga dari perbuatan dosa, perbuatan terlarang. Karena puasa itu bisa menundukkan hawa nafsu. Makanya Bapak Ibu kalau kuranglah puasa, misal laki-laki gitu kan. Kalau laki-laki kau nak puasa mencari cewek muda misalnya kan, anak-anak muda gini rancak, itu pasti langsung tarang matanya gitu kan. Tapi kalau sedang puasa Bapak Ibu mencari apa cewek misalnya kan, tidak bersemangatnya gitu. Hilang, tunduk hawa nafsunya disebabkan puasa yang ia lakukan. Terjaga dia dari dosa-dosa. Kemudian sedekah itu memadamkan kesalahan. Ini salah satu fungsi sedekah itu, yaitu menghapuskan dosa-dosa. Kemudian kata Nabi, sholat di pertengahan malam, sholat tahajud. Ini sangat dianjurkan sekali, sesuai dengan firman Allah, tatajafa junubuhum ma'anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari ranjang mereka, jauh dari tempat tidurnya. Apa maksudnya? Dia lebih banyak ibadah kepada Allah daripada tidur. Bahkan ada seorang ulama Bapak Ibu, itu dikatakan tidak pernah punggung beliau ini berbaring di kasur sepanjang hidupnya. Karena dia selalu menyibukkan diri untuk beribadah. Itu bah caranya lalu Ustaz, lalu dia teh meja nyoba nulis kitab marikos. Lah jago hanya lanjutan menulis balik. Jadinya lalunya di atas meja saja, punggungnya kok tidak pernah berbaring di kasur, berbaring di tempat tidur. Seperti itulah semangat mereka dalam beribadah. Kemudian Nabi katakan tentang pokok segala perkara dan tiang-tiangnya dan puncaknya. Pokok segala perkara adalah Islam. Jadi segala sesuatu kita kembalikan kepada Islam. Ada masalah, ada perkara, ada trouble, maka mencari solusinya, jalan keluarnya Islam. Jangan cari di luar daripada itu, karena di luar daripada itu pasti akan lebih menyulitkan kita. Dengan cara Islamlah akan lebih mudah penyelesaiannya dan lebih barokah. Kemudian tiangnya adalah sholat. Sholat adalah tiang agama. Kalau ditinggalkan sholat, maka hancurlah agama, karena sudah hancur tiang-tiangnya. Dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Kemudian Nabi mengatakan, maukah ku jelaskan kepadamu apa yang menjaga itu semua? Maka Nabi memegang lidah beliau, fa akhadha bilisani. Kemudian Nabi mengatakan, kuffa alaika hadza, jagalah ini. Kemudian sahabat bertanya, Mu'adz bin Jabal tadi bertanya, ya Rasulullah, apakah kita bisa disiksa disebabkan lisan kita, perkataan kita?
Maka Nabi mengatakan justru manusia itu banyak tersungkur di dalam neraka itu disebabkan lisan mereka. Jadi kunci untuk mendapatkan semua amalan tadi adalah lisan ini kita jaga betul. Karena lisan ini sangat mempengaruhi kita, pikiran kita dan amalan-amalan kita. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ada orang yang mengatakan sesuatu ceplas-ceplos, tidak berpikir terlebih dahulu, maka disebabkan perkataannya itu dia terjerumus ke dalam neraka yang luasnya dari ujung timur sampai ujung barat. Dengan lisan ini bisa banyak sesuatu yang dirusaknya. Hubungan sesama manusia jadi rusak, bahkan ada yang dipecat di kantuannya gara-gara tidak bisa menjaga lisannya, ada yang dipenjaro karena tidak bisa menjaga lisannya, ada yang bacarai jo istrinya jo pasangannya karena tidak bisa menjaga lisannya. Maka lisan ini harus dijaga betul, Bapak. Satu kata saja yang keluar dan itu adalah kata-kata yang tidak seharusnya, maka bisa menjerumuskan kita di dunia dan di akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka inilah beberapa pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Semoga Allah memudahkan kita dalam beramal dan semoga Allah mudahkan kita menuju surganya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.